Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadila dari Salma, biasa dipanggil Nadila. Aku berasal dari UIN Nasional Ampera Surabaya, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 04040 122 121 semester 4. Nah, dalam 7 menit ke depan, aku ingin menyampaikan kajian Islam dengan judul Berbaik Sangka Terhadap Sesama Muslim yang aku ambil dari web ini loh teman-teman, sindonews.com. Nanti bisa dicek ya. Nah, nanti aku terterain di sini. Jadi teman-teman, berbaik sangka atau husnudzon itu merupakan cermin kebersihan hati. Salah satu bentuk kebersihan hati seorang muslim adalah dalam hubungannya dengan sesama manusia, terlebih lagi dengan sesama muslim agar dapat menjalin ukhuwah Islamiyah. Makanya kita semua muslim itu harus saling berprasangka baik sama orang lain, biar kita juga nggak disangka mau berbuat buruk gitu loh teman-teman. Nah, terusnya dengan berbaik sangka inilah pintu-pintu kebaikan akan terbuka lebar di hadapan kita. Maka apabila seorang muslim mendengar berita bahwa saudaranya sesama muslim melakukan keburukan, misalnya nih dia hendak mencelakakan siapa gitu ya, itu kita sebagai sesama muslim itu harus mengingatkan, itu nggak boleh loh. Coba bayangin aja kalau kamu yang dijalin seperti itu gimana rasanya, kan gitu. Lah, caranya itu yaitu tadi memberi 1000 kemungkinan atau alasan mengapa sih ia sampai melakukan keburukan seperti itu. Sebaliknya, jika berita tentang saudaranya itu adalah suatu kebaikan, maka hendaklah ia bahagia karena sertanya mengartikan kebaikan itu dengan kebaikan pula. Nah, dinukil dari ceramah Ustadz Abu Ihsan Al-Atsari di laman dakwah online-nya, ia mengatakan seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi fitnah yang menerpa diri Aisyah radhiyallahu anhu hingga tuduhan itu menodai rumah tangga Nabi SAW. Nabi SAW ditanya, bagaimana pandanganmu tentang keluarga, yaitu keluarga istrimu? Maka Nabi berkata kepada kaum muslimin, wallahi ma'alimtu ala ahli illa khairan, yang artinya, demi Allah, aku tidak tahu tentang keluargaku selain kebaikan. Jadi di tengah-tengah fitnah yang menerpa Aisyah, Nabi SAW itu masih mengedepankan husnudzon, tidak mengedepankan perasaan atau cemburu yang lainnya, tapi beliau mengedepankan husnudzon kepada seorang muslim, siapapun itu, keluarganya ataupun orang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman akan membersihkan hati mereka dari sifat yang bisa membawa dosa, yaitu suudzon kepada saudara kita sama muslim. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakul lahmu akhihi maitan fakirtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, yaitu prasangka-prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa atau salah. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengikuti prasangka, karena prasangka itu banyak melahirkan dosa. Mungkin dalam kenyataan hidup sehari-hari kita sehingga sering berprasangka buruk terhadap saudara kita, atau satu berita yang sampai kepada kita tentangnya, lalu kita berprasangka buruk terhadap saudara itu. Karena itu Allah mengingatkan kita harus bijak terhadap berita-berita yang sampai kepada kita. Jangan langsung menjatuhkan suatu ketentuan hukum yang atas berita yang kita dengar tentang saudara kita yang boleh jadi nantinya tidak seperti yang kita katakan itu, sehingga kita akan menyesalinya. Setelah kita menuduh, oh kamu ya yang kemarin jahatin aku, oh kamu yang kemarin nyurangin aku, dan ternyata tuduhan kita itu salah, tuduhan kita itu ternyata terjadi kepada orang lain, ternyata
bukan orang yang kita tuduh tadi, pasti kita akan malu sendiri dengan apa yang kita buat, apa perbuatan kita gitu loh teman-teman. Nah, yang sangat menyedihkan hari ini sedikit orang yang sama dari hal tersebut, maka kita harus berhati-hati di dalam bab ini. Jangan sampai kita merusak dan merobek kehormatan orang lain. Seperti yang Allah katakan bahwa ghibah itu seperti memakan daging bangkai saudaramu. Tentu teman-teman di sini kan pasti bayangin aja kalian memakan daging bangkai. Daging bangkai itu bayangin aja itu bukan saudara kamu, wes. Tapi itu tetap pakai. Tapi itu daging bangkai teman-teman, bayangin. Ya meskipun mungkin kita di sini semua belum bisa lepas dari yang namanya ghibah, berburuk sangka dan apapun itu. Terlebih aku pun kadang masih melakukan hal yang seperti itu ya, karena kita cuma manusia biasa yang selalu melakukan kesalahan, yang selalu melakukan dosa ya teman-teman. Pastinya ya belum bisa lepas dari hal tersebut. Maka dari itu mulai sekarang mari kita biasakan untuk sering berbaik sangka terhadap orang lain. Jangan sampai menimbulkan di pikiran kita tuh hal-hal yang buruk. Nah, di sini kadang-kadang ada beberapa berita, apalagi itu menyangkut saudara kita, maka harusnya kita abaikan. Kalau itu kabar yang buruk, kalau kita belum tahu pastinya, kalau kita belum tahu kenyataannya bagaimana, apa terlebih kita masih mendengarnya itu dari orang lain, kayak omongan dari tetangga ataupun omongan dari orang lain yang orang lain pun belum punya bukti sama sekali untuk membuktikan hal yang diomongin tersebut. Nah, terkadang kita itu mencari tahu tentang berita kita telusuri jejak media sosialnya untuk mencari tahu tentang siapa sih si fulan dan kegiatannya. Jadi kita stalking gitu loh guys. Kita menyelidiki seseorang ibarat intel menyelidiki seseorang. Nah, pertanyaannya apakah perlu seperti itu? Itu kayak seperti kurang pekerjaan. Kita melihat masa lalunya, kita temukan hal-hal yang buruk tentangnya, lalu kita hakimi dia dan muncul prasangka buruk terhadapnya. Padahal mungkin sekarang sudah tidak seperti itu lagi, atau mungkin akunnya dibaca orang sehingga muncul hal-hal yang tidak baik di situ. Bisa saja, maka jangan memata-matai suatu kaum. Wallahu a'lam. Itu pastinya kita, apalagi kalau sebagai selebriti ya, pasti ataupun influencer ataupun orang yang terkenal pasti tidak luput dari yang namanya di-stalking oleh netizen-netizen seperti kita. Mungkin kita sebagai orang biasa saja, mungkin kita masih di-stalking sama orang-orang yang mungkin benci sama kita tanpa sebab dan sebagainya. Dan di sini tuh Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Hati-hati terhadap berprasangka atau terlalu baper, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Hadis yang kedua, wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ihwana. Maka janganlah kalian saling mengguping pembicaraan orang lain, memata-matai orang lain. Jangan pula berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk mengaruhi pembeli lainnya agar menawar dengan harga yang lebih tinggi lagi. Janganlah saling mendengki, saling membenci, saling membelakangi, akan tapi hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Nah, di situ tadi teman-teman bisa diambil mungkin beberapa ringkasan di belakang, yaitu kita jangan terlalu ini tuh seperti kayak kita itu jangan terlalu mengurus hidup orang lain, kayak benahi dulu hidup kita gitu loh. Kayak mungkin pepatah itu yang mengatakan kita sendiri itu tidak bisa melihat belakang muda kita sendiri loh. Jadi kita itu tidak bisa melihat keburukan kita sendiri gitu. Makanya diwajibkan kita sebagai umat muslim itu selalu berprasangka baik kepada orang lain. Kita tidak tahu kalau kita pas kesusahan ternyata orang yang kita seudoni itu ternyata membantu kita, ternyata yang menolong kita, kan kita nggak tahu. Karena suatu kejadian, suatu saat kita mau kejadian apa, suatu saat kita mengalami apa, itu pasti kan tidak tahu. Nah, mungkin segitu saja yang bisa disampaikan untuk kajian Islam kali ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That nigga clap, I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing, bitches on my line, and you know